Halo, perkenalkan nama saya Fedi Prasetyo Dohan. Saya adalah peserta pelatihan dasar calon aparatur sipil negara Kementerian Perhubungan gelombang 5 angkatan 30 kelompok 4. Pada video ini, saya akan menjelaskan penerapan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Apa saja? Tonton video ini. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Sebagai ASN, saya harus selalu siap memberikan pelayanan yang ramah dan sopan kepada masyarakat. Contohnya, saat membantu proses keberangkatan penumpang di terminal. Dalam hal ini, mengingat adalah kewajiban sebagai ASN, yang dimana pelayan bagi masyarakat, yang dimana kita harus mengabdi dan mengayomi karena saya adalah garda terdepan bagi masyarakat di bidang penerbangan. Yang kedua, akuntabel. Dalam menerapkan nilai dasar akuntabel ialah setiap hari saya melakukan pencatatan harian dan melaporkan hasil kerja di unit saya kepada atasan. Ini adalah bentuk penerapan nilai akuntabel atau tanggung jawab agar seorang ASN mampu melaksanakan tugas secara jujur, bertanggung jawab, disiplin, cermat, dan berintegritas tinggi, serta menggunakan sumber daya negara secara efisien dan tidak menyalahgunakan kewenangan. Selanjutnya yaitu kompeten, yang dimana di sini berarti saya harus kompeten pada bidang kerja saya. Contohnya adalah ketika operasional penerbangan, saya harus melakukan pengecekan kesiapan alat-alat listrik di bandara setiap harinya. Contohnya adalah generator set. Hal ini bertujuan untuk memberi keselamatan pada saat operasional penerbangan. Dengan kegiatan ini konsisten saya lakukan, maka kompetensi saya pada bidang yang saya lakukan akan terus bertambah. Yang berikutnya adalah harmonis, yang berarti saya harus mampu membangun hubungan yang rukun dan saling menghargai dengan rekan kerja. Tidak hanya saat bekerja, tetapi juga dalam kehidupan di luar jam tugas. Sikap ini saya wujudkan dengan melakukan kegiatan kebersamaan seperti olahraga bersama, kumpul bersama, atau kegiatan lainnya. Melalui kebersamaan ini, hubungan antar pegawai menjadi lebih erat, komunikasi lebih terbuka, dan rasa saling percaya tumbuh, yang pada akhirnya mendukung kelancaran kerja dan membentuk lingkungan kerja yang nyaman dan sehat. Yang selanjutnya adalah loyal. Loyal yang berarti saya harus menunjukkan komitmen dan kesetiaan dalam melaksanakan tugas, termasuk dalam kondisi khusus seperti penugasan piket pada hari libur. Salah satu wujud loyalitas saya adalah saat saya ditugaskan untuk berjaga piket maupun posko di Bandar Udara Lasikin. Meskipun penugasan dilakukan di hari libur nasional dan mengharuskan saya berjaga, saya tetap melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. Berikutnya adalah adaptif, yang berarti saya harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan situasi, aturan, maupun tantangan baru dalam lingkungan kerja. Salah satu contoh sikap adaptif yang saya lakukan adalah ketika saya ditugaskan membantu di bagian pelayanan penumpang saat terjadi peningkatan jumlah penerbangan pada musim libur panjang. Meskipun tugas tersebut bukan bidang utama saya tetap menjalankannya dengan semangat belajar dan tanggung jawab, serta mempelajari prosedur pelayanan, alur penumpang, dan cara komunikasi efektif dengan pengguna jasa bandara. Dan yang terakhir adalah kolaboratif, yang berarti saya harus mampu bekerja sama dengan rekan-rekan di unit listrik secara efektif dan harmonis untuk mencapai hasil kerja terbaik. Contohnya, ketika kami menghadapi pemeliharaan rutin di bandara, saya aktif berkoordinasi dengan tim teknisi lain untuk membagi tugas secara jelas, mulai dari pemeriksaan genset, pengujian AFL, pemeliharaan plumbing, hingga perbaikan instalasi listrik. Kami saling membantu ketika menemukan kendala teknis, berdiskusi untuk mencari solusi yang tepat, dan memastikan pekerjaan selesai sesuai jadwal tanpa mengganggu operasional penerbangan. Dengan semangat kolaborasi ini, setiap anggota tim merasa didukung dan termotivasi, sehingga kualitas pekerjaan meningkat dan risiko gangguan listrik dapat diminimalkan. Saya percaya, kerjasama yang kuat antar rekan di unit listrik adalah kunci keberhasilan dalam menjaga keselamatan dan kelancaran operasional bandar udara. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.